Indonesia memiliki populasi anak terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang kuat pun telah menghasilkan penurunan angka kemiskinan anak secara stabil. Namun, tren pada tingkat nasional ini nyatanya menyamarkan ketimpangan yang mendalam di antara 34 provinsi di Indonesia, khususnya di Papua. Cukup tingginya tingkat kemiskinan di Papua ini tentu saja membuat kehidupan masyarakat di sana jadi kurang stabil. Sebagian besar anak di Papua memiliki berbagai bentuk kemiskinan yang berdampak pada kesejahteraan mereka, termasuk anak yang tidak berasal dari rumah tangga miskin dari segi ukuran pendapatan. Bentuk-bentuk kemiskinan ini sepertinya kurangnya akses pendidikan. Anak-anak di daerah Papua seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapati akses pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya guru, dan biaya pendidikan yang tinggi. Kebijakan baru harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut, yang akan memudahkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kurangnya akses kesehatan, anak-anak di daerah Papua juga seringkali menghadapi masalah kesehatan yang serius, termasuk kurang gizi, penyakit menular, dan masalah kesehatan mental. Kebijakan baru harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas dan menyiapkan program kesehatan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Indonesia memiliki populasi anak terbesar keempat di dunia. Dalam 10 tahun terakhir ini telah banyak kemajuan yang dicapai seperti tingkat kematian bayi turun secara teratur, tingkat lulus sekolah dasar naik, proporsi penduduk yang tidak memiliki akses ke sumber air yang layak sudah diturunkan hingga lebih dari separuh. Dan terdapat undang-undang baru tentang perlindungan anak yang turut menurunkan praktik pernikahan usia anak. Di Provinsi Papua masih kurangnya kualitas dan jumlah sarana serta prasarana. Kurangnya pengembangan juga menjadi penyebab. Papua merupakan provinsi pertama di Indonesia yang masih ada dalam kategori provinsi miskin. Tingkat kemiskinan pada masyarakat Papua yang cukup tinggi dapat menyebabkan efek yang luar biasa seperti kurangnya gizi pada makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kurangnya akses kesehatan, udara, dan sanitasi yang kurang bersih, akses pendidikan yang minim sekali, dan kurangnya perlindungan terhadap anak di Papua. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terjadinya kemiskinan seperti faktor penduduk, tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Adapun beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang pertama, ada program sembako dan BLT desa. Pemerintah memberikan program sembako dan BLT desa pada 3 kabupaten prioritas di Papua Barat. Yang kedua, ada pengendalian inflasi, stunting, dan percepatan penurunan angka kemiskinan yang ekstrim. Seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua bersepakat melakukan penanganan pengendalian inflasi, stunting, dan percepatan penurunan angka kemiskinan yang ekstrim di 2024. Yang ketiga, ada strategi konvergensi. Pemerintah meminta seluruh jajaran Pemprov Papua untuk mengutamakan konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, supaya bantuan tersebut tepat sasaran di masyarakat kelompok penerima manfaat atau KPM. Agar setiap kebijakan bisa memenuhi tujuan pembuatannya, maka kebijakan itu perlu berlandaskan riset yang akurat dan data yang baik. UNICEF membantu pembuat kebijakan melakukan penganggaran dan perencanaan yang berpihak pada pemerataan akses, sehingga sumber daya publik dapat diinvestasikan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anak yang perlu kerjasama dengan beragam instansi tingkat daerah dan nasional. Adapun solusi rekomendasi menurut kami yaitu yang pertama, peningkatan pelayanan publik di Papua sangat diperlukan untuk memenuhi kurangnya akses di Papua tersebut. Kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Dengan meningkatkan mutu pendidikan di Papua ini tentu saja dapat membantu mengurangi kemiskinan dan membuat siswa lebih baik dalam pendidikan. Dengan adanya penerapan beberapa kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi persentase kemiskinan di Indonesia, khususnya di Papua, tentu saja ada tantangan dan kendala dalam proses penerapan kebijakannya. Program bantuan sosial maupun fasilitas kesehatan masih banyak yang belum sesuai sasaran. Terkait layanan dasar, 20,4% rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses air minum layak.
39,5% belum mendapatkan akses sanitasi layak, dan 40,5% penduduk miskin belum mendapatkan jaminan kesehatan. Hal tersebut disebabkan data-data yang belum sempurna yang menyebabkan warga menjadi prioritas kebijakan ini belum mendapatkan bantuan. Selain salah sasaran, ekonomi juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan baru, karena program bantuan tersebut memerlukan dana pemerintah yang besar, di mana dilihat tekanan harga pangan telah mempersulit penurunan jumlah penduduk miskin. Harga beras misalnya masih naik turun dan pemerintah harus memikirkan berbagai inisiatif seperti mempertebal serapah kapal bulog hingga menambah alokasi subsidi pupuk. Hal ini tentu saja menambah kendala akan penerapan kebijakan atau program baru tersebut.